Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akuntansi internasional yang beranggotakan 1. Muka piramide dengan NIM 201912156. 2. Oktiviani Solihah NIM 201912249. 3. Prasetya Utomo NIM 201912199. 4. Prima Intan Armono NIM 201812143. Dan yang terakhir, Yuni Nafisah, NIM 201912214. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian manajerial. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari perencanaan yaitu merupakan suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengertian dari pengendalian adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan dan pengendalian manajerial. Manfaat perencanaan dan pengendalian manajerial yaitu 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan mengenai kegiatan operasi. 3. Pemilihan berbagai alternatif terbaik. 4. Standar pelaksanaan dan pengawasan. 5. Menghemat pemanfaatan sumber daya. 6. Alat untuk mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan 7. Membantu tujuan agar tercapainya dengan baik. Selanjutnya yaitu hambatan dalam sistem perencanaan dan pengendalian. Yang pertama yaitu pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan dan pengendalian terlalu banyak pada kontribusi nyata. Yang kedua yaitu perencanaan cenderung menunda. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian terkadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi hambatan dalam perencanaan pengendalian manajerial atau manajemen. Yang pertama yaitu pemahaman maksud, tujuan, dan rencana adalah salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses pengendalian. Yang kedua yaitu perlu tingkatnya komunikasi dan partisipasi antara manajer dengan karyawan. Yang ketiga yaitu sistem pengarahan yang harus selalu efektif. Selanjutnya yaitu penentuan model usaha, merupakan gambaran besar dan terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua yaitu merumuskan teknik yang memadai untuk meramalkan perkembangan masa depan dengan menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategi. Yang keempat yaitu mentransiasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan penganggaran modal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Yang kedua itu dalam lingkungan internasional, perencanaan investasi tidak mudah. Perbedaan dalam hukum pajak, sistem akuntansi, laju inflasi, resiko nasionalisasi, kerangka mata uang, segmentasi pasar, pembatasan dalam pengalihan laba ditahan, dan perbedaan dalam bahasa dan budaya menambah unsur-unsur kerumitan yang jarang ditemui dalam lingkungan domestik. Selanjutnya itu pengukuran hasil terduga. Pengukuran hasil terduga ada 4. Yang pertama itu arus kas proyek versus arus kas perusahaan induk. Kedua, arus kas perusahaan induk meningkat keuangan. Yang ketiga, tunjangan keuangan. Dan yang keempat, resiko politis. Biaya modal multinasional. Tingkat patokan atau yield rate berkaitan dengan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan sebagai berikut. KA sama dengan ke dalam kurung E per S ditambah G dalam kurung 1 min T dalam kurung D per S. Biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan berbagai cara,
Satu metode yang populer menggabungkan ekspektasi pengembalian dividen dan ekspektasi tingkat pertumbuhan dividen dengan mengasumsikan DVI sama dengan ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode, PO sama dengan harga pasar kini saham pada awal periode. Sistem informasi manajerial. Keberhasilan tiga strategi teknologi informasi global yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan strategi perusahaan. Yang pertama itu penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi, kedua penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah, dan yang ketiga penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Permasalahan informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan jumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban yang harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan dan biaya serta manfaat penyusunan dan penyampaian tepat waktu, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara transparansi. Lalu selanjutnya masalah pengendalian keuangan. Sebuah pernyataan tentang strategi dan sistem informasi yang telah diputuskan bergantian perhatian pada area yang sama pentingnya dalam pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Pertimbangan ini sangat penting karena mereka membuat para manajer untuk pertama, melaksanakan strategi keuangan global M&A, yang kedua, mengevaluasi tingkatan di mana strategi yang dipilih berperan dalam meraih target perusahaan, yang ketiga, memotivasi manajemen dan pegawai untuk meraih target finansial perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Sistem pengendalian multinasional versus domestik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sistem yang digunakan banyak perusahaan multinasional untuk mengendalikan operasi luar negerinya dalam banyak hal yang sama dengan hal yang digunakan secara domestik. David Hawkins menawarkan 4 alasan dasar untuk hal ini. 1. Pertimbangan kontrol keuangan jarang sekali menunjukkan sesuatu penting dalam tahap-tahap awal pendirian operasi luar negeri. Yang kedua, umumnya lebih murah untuk menggunakan sistem domestik daripada harus membuat dari awal keseluruhan sistem yang direncanakan untuk operasi luar negeri. Yang ketiga, untuk menyederhanakan penyusunan dan analisis laporan keuangan konsolidasi. Lalu selanjutnya penganggaran operasional. Kinerja keuangan suatu operasi luar negeri dapat diukur dalam mata uang lokal, mata uang negara asal, atau kedua-duanya. Mata uang yang digunakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada saat menilai kinerja suatu unit luar negeri dan manajernya. 3. Kurs yang mungkin dapat digunakan ketika menyusun draft anggaran operasional pada awal periode. 1. Kurs spot yang berlaku ketika anggaran disusun. Yang kedua, kurs proyeksi, yaitu suatu kurs yang diperkirakan akan berlaku pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, kurs penutupan, yaitu kurs pada akhir periode jika anggaran disesuaikan pada kurs yang berubah. Terima kasih. Penetapan biaya strategis. Perbedaan utama antara konsep pembiayaan Kaizen dengan standar. Konsep biaya standar menggunakan pengendalian biaya, sedangkan konsep biaya Kaizen menggunakan pengurangan biaya. Konsep biaya standar berdasarkan pada kondisi yang ada, sedangkan konsep biaya Kaizen berdasarkan pada peningkatan produksi yang berhubungan. Untuk sasaran konsep biaya standar yaitu seragam dengan performa standar, sedangkan untuk sasaran konsep biaya Kaizen yaitu mencapai target pengurangan biaya. Konsep biaya standar, ketentuan standar ditetapkan tiap tahun, sedangkan konsep biaya Kaizen, pengurangan biaya ditetapkan per bulan. Konsep biaya standar, analisis varian berdasarkan atas aktual versus standar, sedangkan konsep biaya Kaizen menginvestigasi ketika target biaya tidak tercapai. Konsep biaya standar menginvestigasi ketika standar tidak tercapai, sedangkan konsep biaya Kaizen analisis varian berdasarkan pada pengurangan biaya tetap. Evaluasi performa usaha luar negeri. Penilaian performa adalah inti dari sebuah sistem kendalian efektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama, memastikan perilaku manajerial
konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi performa manajerial. 7 peringatan yang menjadi pedoman yang berguna dalam menilai hasil usaha luar negeri. Yang pertama yaitu cabang perusahaan luar negeri tidak bisa dinilai sebagai pusat keuntungan independen ketika mereka adalah komponen sistem multinasional. Yang kedua, kriteria laba model perusahaan besar harus didukung oleh ukuran performa yang dikaitkan secara spesifik dengan objektif dan lingkungan dari setiap unit usaha luar negeri. Yang ketiga, target yang jelas dapat diperhitungkan lingkungan masing-masing internal dan eksternal cabang perusahaan harus disatukan dengan anggaran performa. Yang keempat, performa cabang perusahaan harus dinilai dalam hal penyimpangan dari semua objek ini. Alasan penyimpangan dan respon manajerial untuk perkembangan yang tak terduga. Yang kelima, manajer cabang perusahaan tidak bertanggung jawab untuk hasil di luar kendali dalam dan luar negeri. Yang keenam, manajer cabang perusahaan yang diukur performa harus berperan penuh dalam menyusun target-target di mana mereka akan dinilai. Dan yang terakhir, pengukuran performa ganda, finansial dan non-finansial harus digunakan dalam menilai usaha luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.